Iya, mulai Gue ini aja di. ini masuk ke siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 ingin mempresentasikan proyek mobile programming yang berjudul MyHost. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, Bagas Gusazan Tito, NIM 1810511091. Yang kedua, Aldin Duyananda Purnomo, NIM 1810511092. Yang ketiga, ada Rafid Amar Adinegoro, NIM 1910511076. Yang keempat ada Torik Ramaputra, NIM 1910511082. Yang kelima ada Panda Potan Sitanggang, NIM 1910511095. Yang keenam ada Hafiz Asabi Muhammad, NIM 1910511113. Dan yang terakhir ada Ahmad Syahsar Balbo dengan NIM 1910511123. Next. Pendahuluan. Nah, pada bagian abstraksi itu, user device berbasis Android dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat pesat. Salah satu contohnya pada aplikasi bidang kesehatan. Salah satu kemajuan pada aplikasi bidang kesehatan yaitu para user device Android bisa mendapatkan aplikasi yang mudah seseorang untuk mendaftar antrian pada rumah sakit. Next. Latar belakang. Pada latar belakang ini, user device berbasis Android dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat pesat. Salah satu alasan device berbasis Android banyak digunakan adalah harganya terjangkau dan penggunaan bisa semaksimal mungkin. Dikarenakan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh Play Store untuk para pemakai device berbasis Android. Salah satu contohnya adalah aplikasi pada bidang kesehatan. Bidang kesehatan adalah studi mengenai kesehatan, baik kesehatan individu maupun masyarakat, termasuk hal yang menunjang itu semua. Misalnya kondisi lingkungan, obat-obatan, pusat pengobatan, teknologi kesehatan, dan lainnya. Banyak orang ketika berada di rumah sakit menunggu berjam-jam di lorong ruang tunggu. Dengan menggunakan device berbasis Android, para user device mendapatkan nomor antrian dengan mudah. Next. Aplikasi ini kami beri nama MyHost. Dinamai seperti ini hanya singkatan dari My Hospital, yang artinya rumah sakit saya. Penamaan aplikasi yang simple agar mudah diingat oleh para user ketika ingin berobat atau melakukan check-up di rumah sakit. Supaya para user dapat langsung mendaftar antrian di rumah sakit. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari aplikasi MyHost ini adalah agar tidak bosan berjam-jam menunggu di lorong ruang tunggu rumah sakit. Sinyal pemberitahuan pada aplikasi antrian rumah sakit mengirim notifikasi waktu layanan sudah dekat dan Anda akan datang tepat waktu pelayanan. Next. Keunggulan. 1. Mengurai antrian di rumah sakit karena tidak perlu lagi mengantri. Jadi langsung di loket registrasi. 2. Staf medis lebih mudah mengatur jadwal berkat adanya database antrian yang dapat disesuaikan dengan jadwal praktik dari tiap poli rumah sakit. Lalu mempermudah layanan kesehatan karena semua layanan yang dimiliki rumah sakit akan tercantum di aplikasi antrian online tersebut. Informasi yang lebih cepat, contohnya seperti ketersediaan staf medis dan jumlah antrian di hari tertentu yang dapat dipantau secara real-time. Next. Kebutuhan fungsional, pengguna dapat mendaftarkan nama, umur, jenis kelamin, alamat, dan poli. Lalu pengguna dapat melihat antrian pada sebuah tabel. Kebutuhan non-fungsional, sistem dapat dijalankan pada aplikasi berbasis Android. Sistem membutuhkan jaringan internet untuk mengakses database pada MySQL. Lalu sistem memiliki tampilan yang sederhana dan mudah dipahami. Next. Sistem aplikasi, sistem akan menyertakan aplikasi Android yang akan identik dalam persyaratan fungsional dengan aplikasi Android. Salah satu tujuan utama kami adalah membuatnya tampilan sebagai Android di smartphone sebanyak mungkin.
Nah, di sini ada adapter data. Data ini untuk masukkan data yang telah diambil dari database ke dalam tampilan tabel pada recycler view. Nah, di sini dari database itu kan diambil dulu nanti menggunakan PHP yang akan dikonvert ke JSON. Nah, si adapternya ini nanti akan mengambil dari JSON-nya itu nanti ditaruh ke recycler view-nya. Nanti di recycler view-nya nanti ada table. Next. Dan selanjutnya ada data model, di mana data model berfungsi untuk setter dan getter untuk data yang diambil dari database. Misalnya get no, get name, dan get poly. Next. Selanjutnya ada response model. Response model untuk setter dan getter untuk kode pesan dan data yang didapatkan dari retrieve.php. Saya lagi get kode, set kode, get pesan, set pesan, get data, dan set data. Next. Selanjutnya retroset. Menggunakan retrofit untuk mengambil atau mengirim data dari Java ke JSON atau sebaliknya. Itu ada public static di retrofit, connect retrofit. Mana retro akan membuat retrofit builder. Next. Ya, selanjutnya ada value. Value ini untuk setter dan getter kode dan pesan yang didapatkan dari insert PHP. String value, string message, string get value, get message. Next. Selanjutnya register IP berfungsi untuk mengirim data ke web server dengan menggunakan value Java. Kita isi value nama, umur, jenis kelamin, alamat, dan poly. Next. API ini request data untuk mengambil data dari retrieve PHP dengan menggunakan responsive model Java untuk mengambilnya. Get style retrieve refer data. Nah, di sini ada main activity. Main activity ini berisi 2 tombol yang untuk beralih ke activity daftar dan activity antrian. Nah, di situ ada button-buttonnya itu ada button daftar dan button antrian yang kalau misalkan dia diklik, yang button daftar itu diklik, dia akan ke activity yang daftar activity. Nah, kalau misalkan yang button antrian itu nanti kalau dipencet itu dia akan ke activity yang antrian. Next. Nah, lalu di sini ada daftar activity.java yang berfungsi untuk menginput nilai-nilai yang dimasukkan user ke dalam database pada web server dan ketika berhasil akan muncul dialog berhasil. Nah, di sini di daftar activity ini nanti user ini bisa menginput data-data seperti nama, umur, jenis kelamin, alamat, dan poly. Nah, lalu data-data tersebut dengan menggunakan retrofit itu akan dikonvert ke JSON. Nah, nanti dari JSON-nya ini dengan menggunakan bahasa PHP akan dikirimkan ke web server dari MySQL ini. Nah, nanti kalau misalkan dia berhasil, nanti ada dialog. Jadi ada fragmen dialog di sini, ada sukses dialog fragmen. Nanti kalau misalkan dipencet, nanti akan ada daftar berhasil. Nanti juga kalau misalkan dia gagal, nanti ada muncul toast. Itu akan muncul toast message-nya itu jaringan error kalau misalkan dia gagal atau tidak ada jaringan nanti. Ya bisa di next. Nah, lalu ada antrian activity ini untuk memperlihatkan table yang didapatkan dari web server menggunakan retrofit. Ada juga button kembali ke main activity. Nah, di antrian activity ini itu nanti dia akan mengambil data yang dari web server ini. Nanti web servernya ini dengan PHP dengan PHP itu nanti dia akan di-convert dulu ke JSON. Nah, lalu dengan retrofit ini nanti diambil JSON-nya itu
untuk berupa data-data nanti. Nah, lalu data-datanya ini akan disuguhkan dengan tabel. Tabelnya ini ada nanti di antrian activity. Ya, terus ada juga button yang nanti kalau misalkan buttonnya ini dipencet itu akan kembali ke main activity. Ya, next. Selanjutnya ada sukses dialog fragment. Nah, sukses dialog fragment ini adalah sebuah fragment yang muncul apabila data berhasil diinput ke web server yang dilakukan pada daftar activity.java. Bisa dilihat ini kita melakukan private button, lalu ada public view on create view, public void on click, dan seterusnya. Bisa di next. Selanjutnya ada koneksiku.php. Nah, koneksiku.php ini digunakan untuk menyambungkan web server dengan host, user, password, dan database yang akan digunakan. Ini kita melakukan dengan define host, localhost, define user root, define pass, define db, dan pasien, dan seterusnya. Selanjutnya ada insert.php. Insert.php digunakan untuk menginput data user ke phpMyAdmin pada web server. Bisa dilihat kode yang dibuat. Bisa next. Selanjutnya ada retrieve.php. Nah, retrieve.php ini digunakan untuk mengambil data dari phpMyAdmin pada web server. Selanjutnya tampilan aplikasi. Untuk tampilan aplikasi di sini ada tampilan awal. Tampilan awal aplikasi MyHost itu terdapat dua tombol, yaitu tombol daftar dan tombol lihat antrian. Lalu selanjutnya ada tampilan daftar data yang user dapat menginput data dirinya, yaitu nama, umur, jenis kelamin, alamat, dan poli untuk pasiennya. Lalu di sana terdapat tombol daftar untuk mendaftarkan diri. Lalu tampilan berikutnya yaitu ada tampilan lihat antrian yang menampilkan tampilan antrian user sendiri dan user-user yang lain sebelum antrian dia. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Aplikasi MyHost ini dapat membantu rumah sakit dan pasien rumah sakit yang akan berkunjung dapat teratur dengan rapih dan rumah sakit pun tidak menjadi penuh. Serta para pasien yang datang ke rumah sakit tidak berlama-lama di rumah sakit. Dan data-data pasien yang berkunjung pun dapat diketahui melalui aplikasi MyHost ini. Dan di aplikasi ini para pasien dapat memilih poli yang akan dituju. Serta pasien pun dapat melihat antriannya pada aplikasi. Terima kasih atas atensinya. Untuk untuk demo aplikasinya sendiri itu terdapat video terpisah untuk demo aplikasi MyHost ini. Demikian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami akan mendemonstrasikan aplikasi yang bernama MyHost. Nah, MyHost ini adalah aplikasi untuk antrian pada rumah sakit. Nah, MyHost sendiri itu adalah singkatan dari My Hospital. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mendemonstrasikannya. Nah, di sini pertama kita buka aplikasinya. Itu pada saat kita buka akan muncul tampilan awal seperti ini yang ada tulisan selamat datang di rumah sakit, lalu ada dua tombol yaitu daftar dan lihat antrian. Di sini saya akan pertama menekan tombol lihat antrian. Nah, lihat antrian di sini adalah jumlah antrian yang sedang ada dari nomor 1 sampai nomor 12, dan di sini ada nama-namanya lalu poli-polinya. Di sini ada tombol kembali yang digunakan untuk kembali ke layar utama. Nah, di sini saya pada saat lihat antrian ada tos muncul koneksi berhasil, berarti itu koneksi ke database yang pada web server itu berhasil. Nah, kita kembali, kita coba untuk daftar. Nah, di sini kita daftar, misalkan namanya adalah Tio, umurnya itu adalah
56, jenis kelaminnya pria, alamatnya di Lenteng Agung. Lalu dia mau ke poli lansia. Coba kita daftar. Nah, ini daftar berhasil dan juga muncul tos sukses mendaftar, berarti dia telah berhasil menginput datanya ke database yang ada di web server. Kita kembali lalu ke lihat antrian. Nah, itu nomor 13 muncul. Nama Tio yang tadi kita ini kan, dan dia mau ke poli lansia. Nah, berarti ini sudah berjalan sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk mendaftarkan antrian. Nah, coba bagaimana apabila tidak berhasil koneksi ke web servernya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mematikan hotspot saya dan mematikan data. Lalu yang pertama kita coba untuk lihat antrian. Nah, ini ada tulisan koneksi gagal. Berarti kalau dia koneksi gagal, dia tidak akan memperlihatkan datanya. Nah, lalu kita kembali dan kita coba daftar. Nama saya ngasal aja, umurnya itu 33, jenis kelaminnya laki, alamatnya di Indonesia, lalu dia mau ke poli umum. Ini namanya Haris saja, Haris. Kita daftar. Nah, di bawah ada jaringan error tuh, TOS. Dia muncul TOS, jaringan error. Nah, itulah yang terjadi apabila tidak ada jaringan dan dia gagal untuk menghubungkan ke web servernya. Sekian demonstrasi aplikasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.